Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman kelas 12 untuk pembelajaran ekonomi di semester 1 dan 2 ini. Ya, kita sudah mulai masuk ke materi khusus ya, yaitu materi akuntansi. Ya, agak berbeda sedikit dengan ekonomi, di mana akuntansi ini gambarannya mengenai proses penyusunan laporan keuangan yang berisi informasi digunakan bagi pihak tertentu sebagai pengambilan keputusan. Ataupun umumnya dikenal akuntansi adalah sebagai pembukuan ya. Oke. Di awal di semester 1 ini di bab pertama yaitu ada materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ya. Sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, pahami maksud dan tujuan pembelajaran materi ini ya. Ya. Disebutkan di dalam kompetensi dasarnya bahwa nanti kalian dapat mendeskripsikan serta menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pokok pembahasannya ya. Ya. Yang pertama mengenai deskripsi akuntansi sebagai sistem informasi. Apa sih pengertian akuntansi? Ya, disebutkan dari beberapa pakar maupun dari lembaga akuntansi. Ya, disimpulkan saja bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, serta melaporkan informasi guna pengambilan keputusan bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan tersebut. Ya, jadi dari input data keuangan secara fakta maupun historis, kemudian diukur, dihitung, sampai dilaporkan. Adapun dalam ringkasan skemanya di sini peran akuntansi ya dimulai dari kegiatan operasional perusahaan, diambil data-data ekonomi yang bersifat data keuangan, diproses, kemudian outputnya berupa laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi, kemudian informasi tersebut digunakan sebagai pengambilan keputusan ya suatu kebijakan perusahaan. Oke, berikutnya tentang kualitas informasi akuntansi. Disebutkan dan dijelaskan beberapa hal yang dibutuhkan atau syarat di mana laporan keuangan itu harus berisi informasi-informasi dengan kualitas yang baik ya, di mana kualitasnya syaratnya disebutkan sebagai berikut. Nanti kalian bisa baca kembali lebih rinci, saya menyebutkan beberapa ya. Di antaranya harus dapat dipahami jelas bagi masyarakat umum ataupun awam, kemudian relevan, dapat dipercaya, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan. Oke, nanti dibaca lebih jelasnya lagi. Selanjutnya mengenai pihak-pihak pengguna sistem informasi akuntansi. Tadi laporan keuangan digunakan oleh pihak sebagai pengambilan keputusan ya. Siapa saja? Dibedakan menjadi dua, ada internal dan eksternal. Internal berarti berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Eksternal berarti yang tidak terlibat atau tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tapi tetap berkepentingan terhadap informasi yang disediakan. Siapa saja internal? Ada pemimpin perusahaan, ada kepala bagian, dan karyawan. Ini lebih berkaitan dengan manajemen ya, atau kegiatan internal perusahaan tentang mengatur kegiatan perusahaan ataupun antar bagian dari perusahaan itu sendiri. Eksternal, pihak luarnya. Yang pertama ada kreditur ya, perbankan atau bank. Contohnya misalkan suatu perusahaan ingin meminjam uang kepada bank pastinya tidak langsung memberikan dana tersebut kepada perusahaan tersebut. Bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu mengenai kredibilitas kemampuan dari perusahaan tersebut. Lihatlah, ya bisa dilihat dari laporan keuangannya. Ya, mengalami laba atau rugi, yaitu tolak ukur yang lebih mudah melihatnya. Jadi setelah itu baru bisa memberikan pinjaman.
Kemudian pemilik ataupun investor ya, dilihat dari laporan keuangan kinerja baik atau tidak. Investor untuk memutuskan melanjutkan atau tidak mendanai perusahaan tersebut. Pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai indikator di dalam penentuan pajak kepada perusahaan. Jika perusahaannya laba atau ini konsep pajak saja ya, karena di Indonesia adalah pajak progresif dikenalnya ya, atau menaik lebih bersifat adil, di mana jika perusahaan mengalami laba yang besar otomatis pajaknya akan lebih besar yang dikenakan seperti itu. Kemudian ada pelanggan atau mitra perusahaan, berikutnya ada masyarakat. Masyarakat membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi di dalam pencarian kerja. Perusahaan misalnya perusahaan bonafit atau tidaknya. Berikutnya bidang-bidang akuntansi. Apa saja sih bidang-bidang akuntansi? Di sini juga disebutkan dan dijelaskan. Ya, nanti kalian baca lebih rinci. Saya jelaskan beberapa saja ya. Secara ringkasnya. Oke, yang pertama akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ya, berarti berkaitan dalam penyusunan laporan keuangan dari awal hingga akhir, dari inputan datanya ya, sampai ke informasi, di mana informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan digunakan untuk khusus ya, pihak khusus yaitu pihak eksternal ya, karena berkaitan dengan laporan keuangan. Apa saja isi laporan keuangan? Ada neraca, laba rugi, dan perubahan modal yang pokoknya. Baik, tadi pihak eksternal itu lihat dari data informasi akuntansi keuangan. Kalau pihak internal lihatnya dari akuntansi manajemen ya, yang dibuat laporan yang dibuat oleh akuntansi manajemen, karena dia lebih menekankan pada kinerja atau kegiatan internal perusahaan, bagaimana memanajemen, menjalankan dengan cara ya yang dikenal manajemen. Manajemen berarti planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Oke, ini bersifat internal berarti akuntansi manajemen. Berikutnya auditing atau pemeriksa laporan keuangan. Sudah pasti di bagian pemeriksaan pastinya sudah juga bisa di dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Ya. Maka dari itu auditing di sini adalah bidang ataupun profesi akuntansi yang paling profesional atau paling tinggi tingkatan dibandingkan bidang atau profesi lainnya. Ya, dia bersifat bebas atau independen, tidak terikat oleh pihak manapun dalam menyusun laporan keuangan. Jadi tidak mudah untuk disuap ya atau disogok dalam penyusunan laporan keuangan, menghindari penyimpangan. Berikutnya akuntansi biaya hanya ada di dalam perusahaan manufaktur atau industri. Berarti berkaitan dalam pembuatan suatu produk dari barang mentah, setengah jadi sampai barang jadi. Ya, karena pada di manufaktur saja karena berkaitan dengan proses-proses tadi produksi. Oke. Berikutnya perpajakan ya, sudah jelas di dalam menghitung sampai ke tahap pelaporan pajak. Berikutnya budgeting anggaran, jadi perencanaan. Ya, membuat perencanaan sebelum merealisasikan dana tersebut di dalam suatu kegiatan. Misalkan kalian ingin membuat suatu kegiatan, ya baiknya membuat anggarannya terlebih dahulu, rencana uang yang akan dikeluarkan seberapa besar biaya yang dibutuhkan. Ya harus sesuai ya, di mana rencana dengan realisasinya. Kalau tidak sesuai berarti di situ penyusunannya kurang baik ya informasi yang disediakan. Berikutnya akuntansi pemerintahan sudah jelas di lembaga pemerintahan ya, dalam menyusun, mengatur administrasi keuangan negara. Ini dikendalikan dan diawasi langsung ya. Salah satu pengawas keuangan negara itu adalah BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kalau ada penyimpangan ini nanti diawasi oleh
pemerintah. Sistem akuntansi bidang inilah yang membuat pemrograman aplikasi-aplikasi atau software ya. Kalian pernah mendengar software keuangan akuntansi? Perusahaan-perusahaan itu pasti berbeda. Dia pasti meminta kepada bagian atau profesi dari bidang akuntansi sistem ini. Oke, baik. Selanjutnya profesi akuntansi. Profesi akuntansi terdiri dari diantaranya sini ada publik, perusahaan, pemerintah, dan pendidik. Publik sama seperti dengan bidang auditing atau pemeriksa laporan keuangan. Perusahaan itu yang internal ya, sama seperti akuntan manajemen dan akuntan keuangan. Pemerintah tadi di bidang pemerintah, pendidik ya, seperti guru, dosen, ataupun di lembaga pendidikan. Berikutnya etika profesi akuntansi, ya itu nanti di sini kalian baca lagi hal-hal yang harus dihindari, kode etiknya seperti apa ya, untuk menghindari pelanggaran. Yang terpenting adanya transparansi ya, keterbukaan, akuntabilitas ataupun pertanggungjawaban sesuai dengan data by fakta. Standar akuntansi di dalam hukum PSAK, pernyataan standar akuntansi, ini dibuat dan dikeluarkan oleh profesi akuntansi itu sendiri, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Isinya tentang ya prinsip, prosedur, teknik di dalam penyusunan laporan keuangan. Baik, itu saja hal yang dapat saya jelaskan, paparkan. Semoga dapat dipahami. Untuk mengetes kemampuan kalian di dalam memahami materi tersebut, kalian dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Ada 3 jenis. Oke, yang pertama tugas pengetahuan. Nanti kalian diminta buka linknya yang disediakan ini. Ya, diklik kemudian dibaca link isi tersebut, dirangkum. Isi rangkumannya di situ diminta sebutkan indikatornya ya, yaitu menyebutkan pihak tadi, pihak pemakai informasi kita sudah pahami ya, dan kaitannya dengan manfaat pihak tersebut dalam menggunakan laporan keuangan sesuai artikel yang disediakan. Kemudian tugas berikutnya adalah yang keterampilan, yaitu kalian diminta membuat pembukuan sederhana. Misalkan kalian dihadapkan untuk memulai suatu bisnis, buatlah pembukuan sederhananya ya, arus kas, arus masuk, kas masuk, kas keluarnya, dan keterangannya secara sederhana. Di Excel ya lebih mudah, atau kalau tidak memungkinkan boleh juga tulis tangan, nggak apa-apa, yang rapi ya, divariasikan, tidak harus sesuai contoh. Kemudian jangan lupa analisisnya nih, ada di tabel di kolom sebelah kanannya, evaluasinya. Oke, yang terakhir adalah evaluasi bab, ada PG dan esai, dikerjakan di kertas HVS. Baik, semoga dapat dipahami, dikerjakan tugasnya dengan baik, tepat waktu, dan hasilnya maksimal, mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.